Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hilal. Kemudian rasydul kiblah. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar astronomi. Nah, kita kembali kepada pembahasan awal adalah hilal. Hilal adalah bulan sabit muda. Bulan sabit muda pertama yang bisa dilihat setelah terjadinya konjungsi atau penelitian pada arah dekat matahari terbenam, berarti di sebelah barat. Nah, hilal ini menjadi acuan permulaan bulan dalam kalender Islam. Biasanya hilal diamati pada hari ke-29 dari bulan Islam. Nah, untuk penentuan hilal sendiri seperti penentuan hilal bulan Syawal. Penentuan hilal bulan Syawal adalah suatu aktivitas yang dilakukan lembaga hisab untuk menentukan hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi menentukannya itu kira-kira di tanggal-tanggal 29 bulan Ramadan, apakah sudah ada hilal apa tidak. Nah, untuk menentukan ini terdapat dari berbagai cara, yaitu yang pertama dengan cara ruqyat. Metode ruqyat ini metode dengan pandangan mata. Secara bahasa, ruqyat berasal dari bahasa Arab ro'a yara ru'yatan kalau nggak salah, yaitu dengan cara melihat dengan mata dan mengamati. Umumnya ruqyat dilakukan dengan mata kepala, sedangkan dalam istilah astronomi ruqyat disebut observasi. Secara istilah ruqyat dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah melihat hilal dengan mata kepala atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan pada bulan Hijriah. Ini hanya terjadi dalam bulan Islam. Itu metode yang pertama, yaitu ruqyat. Nah, yang selanjutnya yaitu metode hisab. Metode hisab ini berbeda dengan ruqyat, yaitu metode dengan perhitungan matematik astronomi yang biasanya dilakukan oleh lembaga Muhammadiyah. Nah, biasanya dilakukan oleh lembaga Muhammadiyah untuk metode hisab ini. Nah, secara bahasa hisab itu diambil dari bahasa Arab juga, yaitu hisab yang artinya menghitung. Hisab itu menghitung. Secara istilah hisab dapat dalam penentuan awal bulan Qamariyah, yaitu metode penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan dengan penghitungan benda-benda langit, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Nah, itulah tadi cara menentukan hilal. Ada dua caranya, yaitu yang pertama dengan ruqyat, dengan melihat dengan mata kepala sendiri, mata langsung. Yang kedua yaitu dengan hisab, yaitu dengan menghitung. Apa yang dihitung? Yaitu benda-benda yang ada di langit dengan segala perhitungannya tentunya. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang rasydul kiblah. Yaitu apa itu rasydul kiblah? Yaitu sebuah fenomena rasydul kiblah, yaitu saat matahari melintas tepat di atas Ka'bah. Misalnya ini matahari, di sini Ka'bah, pas tepat di atas Ka'bah. Nah, matahari akan kembali melintas tepat di atas Ka'bah. Itu terjadi dalam satu sekali
1 tahun. Fenomena Rasdul Kiblah ini merupakan peristiwa ketika matahari berada di atas kiblah, sehingga bayangan benda-benda yang terkena sinar akan menuju ke arah kiblat. Jadi seperti pohon-pohon, seperti apa aja yang terkena sinar matahari itu akan berbayang tepat menuju arah kiblat. Nah, itulah kenapa dinamakan Rasdul Kiblah, karena matahari itu tepat di atasnya kiblat, di atasnya Ka'bah. Nah, untuk apa fenomena ini? Untuk apa kita teliti? Nah, tentunya ada beberapa manfaat dari fenomena ini, yaitu melalui fenomena ini kita dapat mengetahui arah kiblat yang sesungguhnya, arah kiblat yang terupdate. Kita dapat mengetahui setiap tahunnya. Jadi tidak perlu memakai peta atau apa yang lainnya, itu cukup dengan melihat bayangan. Nah, di sini biasanya dimanfaatkan untuk memverifikasi arah kiblat terupdate. Biasanya terjadi 1 tahun. Nah, yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang pada kesempatan yang terakhir ini, yaitu saya akan membahas tentang seputar soal-soal astronomi. Yang pertama yaitu berapa kali massa bumi dibandingkan dengan massa matahari? Berapa besar bumi dibandingkan dengan besar matahari? Nah, kita dapat menjawab menurut para pakar peneliti, yaitu 33.2946 kali daripada massa bumi. Jadi besarnya matahari itu kira-kira 33.246 kali daripada bumi. Yang kedua yaitu sebutkan dua jenis unsur terbesar yang ada dalam matahari, yaitu perlu diketahui yaitu matahari terdiri dari beberapa unsur, dan yang paling besar adalah yang pertama yaitu hidrogen, dan yang kedua helium. Nah, itu beberapa unsur yang terbesar yang ada di matahari. Nah, soal selanjutnya, berapa meter jarak bumi ke matahari? Kira-kira berapa meter kalau dihitung? Nah, di sini para ilmuwan telah memprediksi, telah meneliti, yaitu 152,9 miliar meter. Nah, bisa dibayangkan berapa ya meter itu? 152,9 miliar meter. Nah, itu jarak antara bumi ke matahari. Yang selanjutnya itu berapa lama cahaya menempuh jarak dari tepi ke tepi galaksi Milky Way? Nah, ini jawabannya, yaitu perjalanan antar galaksi adalah perjalanan yang dianggap fiksi ilmiah, lengkap dan sempurna
mengingat jarak yang luar biasa untuk melewati ruang tersebut. Bahkan cahaya membutuhkan 2,5 juta tahun untuk mencapai galaksi terdekat kita. Nah, jadi berapa lamanya itu kata para ilmuwan yaitu butuh 2,5 juta tahun. Bayangkan 2,5 juta tahun. Nah, selanjutnya yaitu soal selanjutnya, berapa kilometer jarak bumi ke Proxima Centauri? Nah, di sini para ilmuwan telah meneliti berapa kilometer dari bumi ke apa tadi? Proxima Centauri. Nah, ilmuwan telah mendapatkan yaitu 40,17 triliun kilometer. Nah, itu jarak dari bumi ke Proxima Centauri. Nah, itulah jawabannya. Nah, soal yang terakhir ini adalah soal yang nomor 6. Jarak bumi bulan itu berapa kali diameter bumi? Nah, jawabannya adalah jarak rata-rata bumi bulan dan dari pusat ke pusat adalah 384,403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Diameter bulan adalah 3.474 km, sedikit semakin kecil dari seperempat diameter bumi. Nah, itulah jawaban-jawaban tentang seputar astronomi. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.